dari sakit penyakit, dari segala ketakutan dan intimidasi. Nah, hari ini kita mau masuk dalam ibadah kita. Seperti biasa, kakak mau minta tolong sama papi mami untuk ajak adik-adiknya, anak-anaknya semua sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh sambil pegang gadget, nggak boleh sambil makan, minum-minum, tidur-tiduran, main. Wow, jangan deh. Sebab kita mau sungguh-sungguh beribadah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah meluputkan kita, menjaga kita supaya tidak tersandung dan memimpin kita pada jalan kehidupan. Dan biarlah kiranya akhir kata kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pastinya masih semangat, amin. Luar biasa ya Kak Erni ya. Yang masih makan, yang masih duduk, singkirin dulu yang makanannya. Ayo, kita duduk yang rapi, kita mau doa sama Tuhan. Betul Kak Erni? Betul sekali. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Yuk, bangkit berdiri, yang masih duduk, yuk. Semangat ya. Yes. Kita semua anak raja nih. Benar. KR-nya anak raja nggak? Oh, tentu dong. Oh, anak raja. Kakak juga. Iya, ada yang di rumah pasti semuanya anak raja. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Yuk kita tepuk tangan sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi adik-adik lebih semangat ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, beri tepuk tangan untuk nama Tuhan. Sorakan. Haleluya. Yes. Kak Erni, kita semua anak raja nih. Kita udah diberi kuasa nih buat ngalahin si musuh, Ya. apalagi ngalahin si iblis. Luar biasa ya. Luar biasa Tuhan kita. Kita nyanyi bareng-bareng ya, lebih semangat lagi. Iya. Semuanya adik-adik di rumah tepuk tangannya yang lebih semangat ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, Apa? menaklukkan Di musuh bawah kakiku. di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari
dahsyat sekali. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau datang pada Tuhan lebih lagi. Yuk kita persiapkan hati kita. Yuk kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Bapakku datang kepadamu ya Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Yes Lord, kami undang hadirat-Mu. Datanglah ya Tuhan. Hadirlah, hadirlah di tengah kami. Ya, mari kita katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya.
generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Amin. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Bapa, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk sekolah-sekolah. Biarlah lawatan-Mu turut atas sekolah-sekolah. Lawatan pemulihan, lawatan kesembuhan, lawatan mujizat-Mu turun atas anak-anak-Mu. Api Pentakosta ketiga juga melanda sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kampus-kampus akan mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Engkau membangkitkan anak-anak muda di sekolah untuk menjadi messenger of the third Pentecost. Kami juga ingin berdoa juga ya Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan pengurapan dan hikmat kepada kepala sekolah dan para guru agar menjadi teladan dalam mengajar. Sekolah-sekolah bebas dari kekerasan, sekolah-sekolah bebas dari obat-obat terlarang. Dan generasi ini bisa dipakai untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman, kita angkat tangan kita arahkan ke layar TV, gadget atau HP kita. Kita mau bersehati berdoa bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Tuhan, saat ini kami ingin bersehati berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya mujizat-Mu tercurah atas bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Lindungilah bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kasih Allah turun atas bangsa kami ya Tuhan. Lawatlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk memimpin negeri kami ya Tuhan. Bapak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin ya Tuhan. Kiranya mereka diberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Dan diberikan hikmat selalu ya Tuhan. Agar bisa memimpin negeri ini dengan takut dan gentar akan Engkau ya Tuhan. Saat ini juga kami ingin berdoa agar COVID-19 diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, sembuhkan negeri kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom teman-teman, kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama, kita angkat tangan kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami, jamah pikiran kami, jamah hidup kami, supaya firman-Mu dapat bertumbuh subur dalam hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus Engkau nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang kudus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Karena kami sudah siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan Kak Tini. Kak Tini hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah siap? Oke, kita dengarkan cerita firman Tuhan. Pada suatu hari, orang-orang Aram membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ikut aku sini. Ikut gak sini gak? Ikut. Sini. Gak usah. Anak perempuan itu dijadikan hamba oleh istri Naaman. Kamu habis ini ngepel, nyapu ya, sampai bersih. Iya Nyonya. Aku adalah panglima. Ya, tapi aku adalah panglima Naaman yang gagah perkasa dan tidak ada yang bisa melawan saya. Adik-adik, tahukah siapa itu Panglima Naaman? Panglima Naaman adalah panglima kerajaan Aram. Dia sangat disayang oleh raja karena dia selalu mengalahkan musuh-musuhnya dalam peperangan. Meskipun Panglima Naaman sering menang dalam peperangan, tetapi Naaman sakit kusta. Waktu itu sakit kusta itu tidak ada obatnya loh. Adik-adik, tahu nggak cara menyembuhkan sakit kusta? Adik-adik masih ingatkah dengan gadis Israel yang menjadi pelayan di rumah Panglima Naaman? Ketika itu dia menghadap Nyonya Naaman. Dia berkata, Sekiranya tuanku dibawa ke Samaria menghadap Nabi Tuhan di sana, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan Tuhan dari penyakitnya. ketika mendengar berita bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit kustanya, Naaman pergi kepada Raja Aram untuk meminta izin pergi ke Israel. Lalu dia dan pasukannya membawa persembahan, perak, emas, dan pakaian. Ketika Naaman tiba di Israel dan menghadap Raja Israel, ternyata terjadi kesalahpahaman antara Raja Israel dan Naaman. Waktu itu Nabi Elisa mendengar, lalu menyuruh Naaman menghadap Nabi Elisa. Ketika Naaman tiba di rumah Nabi Elisa, ternyata yang menemui Naaman bukan Nabi Elisa loh. Yang menemui Naaman adalah pelayannya. Dan pelayannya berkata, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Naaman tidak begitu yakin dengan trik ini. Selain itu, bagaimana sungai di Yordan bisa membantunya? Mengapa datang jauh-jauh ke Israel? Para pelayan Naaman bergegas ke sisinya dan memintanya untuk mematuhi firman Nabi. Naaman menelan harga dirinya dan pergi ke sungai Yordan untuk melakukan persis seperti yang diperintahkan Elisa. adik-adik, Naaman taat loh dengan perintah yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dia pergi ke sungai Yordan, lalu dia mandi di sungai Yordan. Adik-adik, ikutin Kak Tini yuk. Kita mau hitung berapa kali Naaman mandi di sungai Yordan? 7 kali. Kita hitung ya sampai 7 kali ya. Oke? 1, 2, 3. Ih, dingin sekali ya airnya. 4, 5, 6,
dia. Yuk, kita satu lagi ya hitung ya. Tujuh. Wah, Naaman ternyata sembuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kustanya sembuh loh adik-adik. Adik-adik, hari ini kita belajar dari gadis Israel yang berada di rumah Naaman. Walaupun dia jauh dari keluarganya dan jauh dari rumahnya, dia tetap mau bersaksi loh tentang Allah Israel yang sanggup menyembuhkan sakit kusta Naaman lewat Nabi Elisa. Nah, adik-adik, maukah adik-adik bersaksi walaupun keadaan adik-adik tidak baik hari-hari ini? Adik-adik belajar online di rumah, ibadah online di rumah, mungkin gak bisa ketemu dengan teman-teman, tapi kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, menceritakan firman Tuhan kepada keluarga kita, teman-teman kita. Adik-adik mau gak melakukan itu bersama-sama? Yuk kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ajar buat setiap kami Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Walaupun hari-hari ini keadaan yang gak baik Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan menyertai setiap kami untuk kami mampu menceritakan tentang kasih Tuhan kepada setiap orang, untuk teman-teman kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang boleh kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom generasi Yeremia. Sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Hai, shalom pasukan Tuhan. Masih tetap semangat kan? Seorang pasukan Tuhan harus siap memberitakan Injil. Nah, sekarang waktunya pasukan Tuhan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya kita mulai dari kelas balita. Mana nih anak kelas balita suaranya? Ayat hafalannya dari Matius 10 ayat 7. Sekali lagi, Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sekali lagi, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Yeay, sekarang buat yang anak kelas Pratama dan Madya. Mana nih anak kelas Pratama Madya suaranya? Ayat hafalannya dari 2 Timotius 4 ayat 2. Sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah,
Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekali lagi, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yeay, selamat hari Minggu pasukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Yuk adik-adik, sama-sama bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin Tuhan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Adik-adik pasukannya Tuhan yang luar biasa, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita dan akan menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu ayo angkat tangannya ke sorga, angkat hatimu sama-sama. Tuhan memberkati engkau, berlimpah-limpah berkat dari Allah Bapa mengalir melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah pertolongan penghiburan urapan kuasa dari Allah Roh Kudus memberkati roh, jiwa dan tubuhmu berlimpah-limpah mulai hari ini. Engkau akan dipakai Tuhan bukan biasa-biasa tapi luar biasa. Jadi generasi Yeremia yang membawa api Pentakosta ketiga sampai ke ujung-ujung bumi. Hingga satu kali kelak kita diangkatnya di awan-awan permai, dikenakannya mahkota di kepala kita, dan kita tinggal dalam kemuliaannya yang kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima katakan amin. Shalom.